Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Silsilatul Komariah dengan NIM 212101080002. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pentingnya penelitian sanad dan matan hadis. Baik, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang pengertian dari apa itu sanad dan matan hadis. Secara bahasa, sanad itu berarti bagian tanah yang tinggi. Sedangkan secara terminologi, itu sanad merupakan rangkaian para perawi hadis yang menyampaikan kepada materi atau matan hadis dari sumber asalnya, yaitu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dengan demikian, sanad itu adalah rantai penutur atau periwayat hadis. Sanad sendiri itu terdiri atas seluruh penutur, mulai dari yang mencatat hadis tersebut dalam bukunya atau kitab hadis hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sanad itu juga memberikan gambaran tentang keaslian suatu riwayat. Selanjutnya yaitu matan. Menurut bahasa, kata matan atau al-matan itu berarti masa lubah wa irtafa'a min al-ardi, artinya tanah yang meninggi. Namun secara terminologi, istilah matan itu memiliki beberapa definisi yang pada dasarnya itu memiliki makna yang sama, yaitu lafal atau materi hadisnya itu sendiri. Pada salah satu definisi yang sangat sederhana, contohnya disebutkan bahwa matan itu adalah ujung atau tujuan dari sanad. Dari definisi ini memberikan pengertian bahwa apa yang tertulis setelah penulisan silsilah sanad. Jadi matan itu berada atau matan itu ada setelah silsilah sanad itu tertulis. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian penelitian sanad dan matan hadis. Kata penelitian atau kritik hadis di kalangan ahli hadis itu dikenal dengan sebutan naqd al-hadis. Nah, kata an-naqd dari sisi bahasa itu berarti mengkritik, menyatakan, dan memisahkan antara yang baik dari yang buruk. Sedangkan makna kritik hadis dalam konteks ilmu hadis itu adalah cenderung kepada maksud kegiatan penelitian hadis dan bukan berarti sebuah kecaman terhadap hadis. Berdasarkan definisi di atas, dapat dipahami bahwa makna kritik hadis adalah suatu kegiatan penelitian hadis untuk menentukan kekeliruan yang terdapat pada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga nantinya itu dapat ditentukan mana hadis yang dapat diterima ataupun mana hadis yang tidak dapat diterima, serta bagaimana kualitas periwayatan hadis yang bersangkutan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sejarah munculnya dan perkembangan penelitian hadis. Kritik hadis itu marak terjadi pada abad ketiga Hijriah. Namun hal tersebut itu tidak menunjukkan bahwa era sebelumnya itu sama sekali tidak terjadi kegiatan kritik hadis ini. Dikarenakan ketika penelitian hadis dapat dipahami dengan sederhana sebagai upaya untuk membedakan antara hadis yang sahih dengan hadis yang tidak sahih. Maka dari itu kegiatan penelitian hadis dalam bentuk yang begitu sederhana telah muncul sejak zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup. Yang pertama itu kritik hadis di era Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup. Kritik hadis pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup itu dapat sangat mudah dilakukan oleh para sahabat, karena para sahabat itu dapat secara langsung mengetahui hadis ini valid atau tidak. Yang mereka terima itu melalui jalur atau jalan konfirmasi
kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara langsung. Pola konfirmasi ini sebagai cikal bakal kritik hadis pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bukanlah disebabkan oleh rasa kecurigaan mereka terhadap pembawa beritanya bahwa ia telah berdusta. Tetapi hal tersebut mereka lakukan itu adalah dimotivasi oleh sikap mereka yang sangat berhati-hati dalam menjaga kemurnian dan kebenaran hadis sebagai sumber hukum Islam di samping Al-Quran. Para ulama itu sepakat bahwa konfirmasi hadis ini harus di era Rasulullah ini dipandang sebagai cikal bakal lahirnya ilmu kritik hadis. Nah, yang kedua itu kritik hadis di era sahabat pada abad pertama. Pada era sahabat ini, metode penelitian hadis itu mulai berkembang dengan pola yang bersifat komparatif atau perbandingan. Pada masa ini, setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat itu seperti Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, dan Ali bin Abi Thalib itu kemudian memulai membuat suatu rambu-rambu atau syarat diterimanya suatu hadis, yaitu misalnya dengan mengharuskan kesaksian sahabat yang lain untuk membenarkan periwayatan hadis tersebut. Nah, Suryadi dan Muhammad Al-Fatih Azmillah Al-Damani itu menyimpulkan bahwa metode penelitian hadis di era sahabat ini terbagi kepada 3 pilar, yaitu dengan kriteria bahwa hadis tersebut tidak bertentangan dengan Al-Quran, yang kedua itu tidak bertentangan dengan hadis lain, dan dengan cara membandingkan antar riwayat sesama sahabat dan melalui penalaran akal sehat. Yang ketiga yaitu penelitian hadis di era tabi'in dan at-tabi'in hingga kodifikasi hadis abad kedua dan ketiga. Nah, pada masa ini telah terdapat para pemalsu hadis yang dengan sengaja itu memanipulasi hadis dengan alasan-alasan yang bersifat personal atau kepentingan golongan. Contohnya itu seperti ungkapan Utsman Sya'rani bahwa pada masa ini telah muncul hadis palsu tentang kelebihan 4 khalifah, kelebihan ketua-ketua kelompok, kelebihan ketua-ketua partai, dan memuliakan dan mencaci kelompok-kelompok agama tertentu. Nah, munculnya pemalsuan hadis tersebut kemudian menuntut para ulama untuk yang hidup itu pada masa tabi'in dan sesudahnya untuk lebih bersikap ekstrak atau ketat dalam melakukan penelitian hadis ini. Hal tersebut antara lain dapat dibuktikan dengan semakin ramainya aktivitas perjalanan ilmiah ke berbagai pelosok daerah yang bermaksud untuk mempelajari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada masa tabi'in ini, para ulama semakin aktif dalam merumuskan rambu-rambu yang dijadikan sebagai standar kesahihan suatu hadis. Nah, adapun rambu-rambu yang mengindikasikan adanya aktivitas kritik hadis pada abad kedua dan ketiga ini antara lain sebagai ungkapan Malik dalam kutip Ummi Sumbulah sebagai berikut. Yang pertama itu tidak meriwayatkan hadis dari orang yang selalu mempertuntutkan ambisi pribadinya atau hawa nafsunya. Nah, yang kedua itu tidak meriwayatkan hadis dari orang yang bodoh, yang dengan kebodohannya itu ia kemudian membuat kebohongan atas nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang ketiga itu tidak meriwayatkan hadis dari seseorang yang sebenarnya itu baik amal ibadahnya, namun hadisnya itu yang diriwayatkannya itu tidak dikenal oleh umum. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tujuan dan manfaat dari penelitian sanad dan matan hadis. Tujuan pokok dari penelitian sanad dan matan hadis ini adalah untuk mengetahui kualitas dari suatu hadis. Nah, dikarenakan hal tersebut sangat
fungsional berhubungan dengan kehujahan suatu hadis. Suatu hadis bisa dijadikan hujah atau dalil dalam menetapkan hukum apabila hadis tersebut sudah memenuhi syarat-syarat diterimanya suatu hadis. Sedangkan terhadap hadis mutawatir, para ulama itu tidak menganggap perlu untuk dilakukan penelitian lebih lanjut karena hadis kategori tersebut telah menghasilkan keyakinan yang pasti bahwa hadis tersebut bersumber dari Nabi Muhammad SAW. Namun, meski demikian, tidaklah berarti bahwa terhadap hadis mutawatir itu tidak dapat dilakukan penelitian lagi. Nah, jika hal tersebut dilakukan, maka hanya bertujuan untuk membuktikan bahwa benar adanya bahwa hadis tersebut berstatus mutawatir. Nah, bukan untuk mengetahui kualitas sanad dan matanya sebagai yang dilakukan terhadap hadis ahad. Selanjutnya, adapun faktor-faktor yang mendorong penelitian sanad dan matan hadis. Yang pertama itu ada kedudukan hadis sebagai salah satu sumber ajaran Islam. Yang kedua, tidak seluruh hadis itu ditulis pada masa Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga itu munculnya pemalsuan hadis. Yang keempat, lamanya masa pengkodifikasian hadis. Nah, yang kelima, beragamnya metode penyusunan kitab-kitab hadis. Yang keenam, adanya periwayatan hadis secara makna. Selanjutnya yaitu bagian-bagian yang harus diteliti dalam penelitian sanad dan matan hadis. Adapun yang menjadi objek penelitian hadis adalah sanad hadis dan matan hadis. Sanad hadis. Keadaan dan kualitas merupakan hal yang pertama kali diperhatikan dan dikaji oleh para ulama hadis, terutama yang menyangkut nama-nama perawi yang terlibat dalam periwayatan hadis dan lambang-lambang periwayatan hadis yang telah digunakan oleh masing-masing perawi dalam meriwayatkan hadis, seperti sami'tu, akhbaroni, an, dan anna. Oleh karena itu, apabila sanad suatu hadis tidak memiliki kriteria yang telah ditentukan seperti tidak adil, maka riwayat tersebut langsung ditolak, dan selanjutnya itu penelitian terhadap matan hadis tidak diperlukan lagi karena salah satu prinsip yang dipedomani oleh para ulama hadis adalah bahwa suatu hadis tidak akan diterima meskipun matanya kelihatan sahih kecuali disampaikan oleh orang-orang yang adil, akan tetapi apabila sanadnya telah memenuhi persyaratan kesahihan, maka barulah kegiatan penelitian dilanjutkan pada matan hadis itu sendiri. Nah, agar suatu sanad itu dapat dinyatakan sahih dan diterima, maka harus memiliki syarat-syarat seperti bersambung atau mutasil dan adil dan dabit. Nah, apabila syarat-syarat tersebut telah terpenuhi, maka sanad tersebut secara lahir telah dapat dinyatakan sahih. Selanjutnya, matan hadis. Suatu matan hadis yang sampai ke tangan kita sangat berkaitan dengan sanadnya. Sementara keadaan sanad itu sendiri memerlukan penelitian secara cermat. Oleh karena itu, penelitian terhadap matan juga diperlukan karena tidak hanya adanya keterkaitan dengan sanad, tetapi karena adanya periwayatan hadis. Secara makna, penelitian matan pada dasarnya dapat dilakukan dengan pendekatan sistematik dari segi kandungan hadis. Namun secara umum, dalam penelitian atau kritik hadis itu dilakukan perbandingan. Yang pertama itu ada perbandingan antara hadis dengan Al-Quran. Hadis ini yang diteliti adalah kesesuaian antara matan hadis dengan Al-Quran. Nah, apabila matan suatu hadis tersebut bertentangan dengan ayat Al-Quran dan keduanya tidak mungkin dikompromikan.
dan tidak dapat pula diketahui kronologi datangnya, seperti mana yang datang duluan dan mana yang kemudian, sehingga dapat dijadikan dasar dalam penetapan nas, serta keduanya juga tidak mengandung takwil maka hadis tersebut dapat diterima dan dinyatakan sebagai hadis dhaif. Nah, yang kedua itu perbandingan matan hadis dengan hadis yang lainnya. Para ulama hadis telah sepakat bahwa tidak diterimanya suatu hadis yang bertentangan dengan hadis yang telah mempunyai status yang jelas atau yang tetap, bahwa sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bertentangan antara yang satu dengan yang lain. Oleh karena itu, apabila ditemukan pertentangan antara satu sabda Nabi dengan sabda beliau yang lain, maka dalam hal ini pasti terjadi suatu kekeliruan. Nah, selanjutnya yaitu ilmu-ilmu bantu dalam penelitian hadis. Dalam penelitian sebuah hadis tidak hanya didasarkan pada argumen saja, tetapi juga ada beberapa ilmu yang dapat membantu dalam mencapai kesuksesan suatu hadis. Ilmu yang berkenaan dengan sanad adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada ilmu rijalul hadis, yaitu ilmu yang secara mengelupas tentang tokoh atau orang yang membawa hadis tersebut, semenjak dari Nabi sampai dengan periwayat terakhir atau penulis hadis. Yang kedua ada ilmu al-jar wa at-ta'dil, yaitu ilmu yang membahas tentang keadaan para rawi dari diterima atau ditolaknya periwayatannya mereka. Yang ketiga ada ilmu muhtalif al-hadis. Yang dimaksud dari ilmu ini adalah ilmu yang membahas hadis-hadis yang menurut lahirnya itu saling bertentangan untuk menghilangkan perlawanannya itu atau mengkompromikan keduanya ini, sebagaimana membahas hadis yang sukar dipahami atau diambil isinya untuk menghilangkan kesukarannya dan menjelaskan hakikatnya. Yang keempat itu ada ilmu nasik hadis wa al-mansuk. Nah, pengertian dari ilmu ini adalah ilmu yang membahas hadis-hadis yang saling berlawanan maknanya, yang tidak mungkin dapat dikompromikan dari segi hukum yang terdapat pada sebagiannya, karena ia sebagai nasik terhadap hukum yang lain, karena ia sebagai mansuk. Karenanya hadis yang terakhir adalah sebagai nasik. Yang kelima ada ilmu asbab al-wurud. Ilmu ini yaitu untuk mengetahui sebab-sebab lahirnya suatu hadis, yang bagian sangat penting dalam mempelajari hadis, karena hal ini dapat memahami makna hadis secara sempurna. Nah, yang dimaksud dari ilmu ini adalah ilmu pengetahuan yang menerangkan sebab lahirnya suatu hadis. Yang keenam ada ilmu ilat al-hadis. Nah, dalam studi hadis, istilah ilat dapat diartikan sebagai suatu sebab yang tersembunyi yang dapat membuat cacat suatu hadis yang nampaknya itu tidak ada cacatnya. Nah, selanjutnya yaitu urgensi dalam penelitian sanad dan matan hadis. Ada beberapa urgensi hukum yang mendasari pentingnya penelitian hadis, yakni yang pertama itu terkait dengan posisi hadis, yaitu sebagai sumber hukum Islam. Yang kedua itu terkait dengan historis hadis. Nah, argumen historis ini mencakup alasan karena tidak semua hadis itu tertulis di masa Nabi. Secara faktual telah terjadi sebuah manipulasi atau pemalsuan hadis, bahwa proses kodifikasi hadis terjadi dalam jangka waktu yang cukup lama. Kodifikasi hadis yang dimaksud adalah perhimpunan, penulisan, dan pembukuan hadis Nabi atas perintah resmi dari penguasa negara atau khalifah, bukan dilakukan atas inisiatif
perorangan untuk keperluan pribadi. Jadi kodifikasi hadis ini yang dimaksud adalah untuk menjaga hadis Nabi dari kepunahan dan kehilangannya, baik dikarenakan banyaknya periwayat yang penghafal hadis yang meninggal maupun karena adanya hadis-hadis palsu yang mengacau balaukan keberadaan hadis-hadis Nabi. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.